Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ditaati karena sifat-sifat ketuhanannya. Barang siapa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan sesuatu atau supaya ketaatannya dapat menolak kedatangan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu tidak mendirikan kewajiban terhadap hak sifat-sifatnya. Ketahuilah, ketaatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibina di atas 3 dasar. Yang pertama, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Yang kedua, ya Allah, Engkau jualah maksud dan tujuan kami, keridhaan Engkau jua yang kami cari. Yang ketiga, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jua maksud dan tujuan, tiada lain yang kami cari. Orang Islam umumnya membina ketaatan mereka di atas dasar yang pertama. Orang yang masih pada peringkat mencari membinanya di atas dasar yang kedua. Sedangkan orang yang telah bertemu dengan yang dicari membinanya di atas dasar yang ketiga. Hikmah tersebut mengajak golongan pertama supaya memperbaiki diri mereka dengan cara membina ketaatan, seperti golongan kedua, dan seterusnya mencapai peringkat golongan ketiga. Orang awam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan kurniaannya yang berupa nikmat kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Mereka membuat andaian bahwa jika mereka berbuat taat, tentu Tuhan akan melayaninya dengan lemah lembut, memberikan kepada mereka kebaikan dan menghindarkan dari mereka bala bencana ketika mereka hidup di dunia, serta menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat. Seterusnya, menempatkan mereka di dalam surga yang abadi. Ketaatan golongan ini bermotifkan kepentingan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak ada neraka, tentu mereka tidak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu berkelakuan seperti hamba yang jahat. Jika takut, dia bekerja. Jangan kamu menjadi seperti pekerja yang jahat. Jika tidak diberi upah, dia enggan membuat kerja. Golongan kedua pula pergi kepada Islam yang lebih mendalam dengan berbuat aslim atau menyerah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pembentukan sifat aslim ini, mereka melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan keridhaannya. Inilah golongan ahli tarekat. Amal ibadah dilakukan untuk membersihkan hati nurani agar dia dapat mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa kasihkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tumbuh dalam hati mereka. Pemahaman tentang Tuhan juga telah bertambah. Mereka sudah dapat melihat bahwa penyembahan dan ketaatan adalah kewajiban hamba kepada hak ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian atau penolakan tidak sedikit pun mengecilkan hak tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala
disembah karena Dia adalah Tuhan. Dia ditaati karena Dia adalah Tuhan. Dia bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan yang mewajibkan Dia disembah dan ditaati. Tidak perlu lagi kepada sebarang alasan lain. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pilihan melainkan bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat-sifat iftikar, yang mewajibkan yang lain bergantung kepadanya. Dia memiliki semua kekuasaan dan kekayaan. Dia yang memberi atau menolak. Segala-galanya adalah miliknya, dan Dia boleh berbuat apa saja terhadap apa yang menjadi miliknya. Hamba yang menyadari hakikat ini sangatlah berhajat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sebagai hamba yang benar-benar melakukan kewajiban terhadap hak ketuhanannya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya, Dia tidak akan mengadakan tuntutan kepadanya lantaran kelemahan dan kejahilannya dalam melaksanakan kewajiban terhadap hak ketuhanan tersebut. Ketahuilah pula olehmu, orang awam beramal karena mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli tarikat beramal karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati sudah menjadi suci, bersih, dan jika diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu hakikat dibukakan kepadanya. Bila dia berhadapan dengan hakikat, dia tidak melihat amal sebagai kebaikan yang keluar dari dirinya, tetapi dia melihat amal itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan amal, mengapa pula ada tuntutan terhadap amal itu? Wahai fulan bin fulan, wahai fulan binti fulan. Pengalaman hakikat yang lebih mendalam membawa seseorang kepada suasana fana. Di dalam fana, amal dan kurnia tidak terlihat lagi, dan bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak kelihatan. Karena mata hati hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Dia meliputi keridhaannya, kurniaannya, dan perbuatannya. Walau kemana pandangan dihalangkan, di sana kelihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil masriku wal maghribu fa aynama tuwallu fassama wajhullah inna laha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun basir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Ketahuilah, ahli hakikat tidak melihat kepada dirinya, amalnya, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya, melainkan mereka melihat hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan takdir-takdir, termasuklah dirinya, amalnya, kurniaannya, dan keridhaannya.